Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masuk pada hadis ke 451 dalam kitab ini. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. An Jabirin radhiyallahu anhu qala madatis sunnatu anna fi kulli arba'ina fasa'ida jum'atan. Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaifin. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan telah berlalu dari sunnah bahwa setiap 40 ke atas sudah dianggap memenuhi syarat Jumat. Hadis ini dikeluarkan Imam Daruqutni dengan sanad yang lemah, karena dalam sanadnya ada Abdul Aziz ibn Abdurrahman al-Balisi yang dikatakan Imam Nasai laisa bithiqatin, tidak terpercaya orangnya, dan Imam Ahmad menganggap perawinya seorang pemalsu hadis. Sehingga di sini ulama melemahkannya. Karena dulu pernah kita bahas apakah syarat dari jumlah sholat Jumat itu harus 40 ke atas, ataukah boleh dilakukan di bawah jumlah 40. Memang terjadi silang pendapat panjang di antara para ulama. Bahkan ada belasan pendapat tentang berapa jumlah orang yang melaksanakan Jumat yang dianggap Jumat itu. Ada yang mengatakan sah walaupun 2 orang imam dengan makmum. Ada yang mengatakan 2 orang itu selain imam, artinya 3 orang. Ada yang mengatakan 3 orang dan yang keempatnya imam. Ada yang mengatakan harus 7 orang. Ada yang mengatakan harus 9 orang. Ada yang mengatakan harus 12 orang. Ada yang mengatakan harus 12 orang selain daripada imam. Bahkan ada yang mengatakan harus 20 orang. Bahkan ada yang membatasi dengan 30 orang. Ada juga yang mengatakan 40 orang berdasarkan hadis ini. Bahkan ada yang lebih banyak, harus 80 orang. Sehingga sulit untuk kita tegaskan harus 40 orang, karena perselisihannya banyak sekali. Tetapi pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan ini juga pendapat Imam Ahmad, Abu Yusuf dan yang lainnya, bahwa sholat Jumat itu bisa dilakukan 2 orang selain imam. Maksudnya jumlahnya 3 orang minimalnya. Ada imam dan ada 2 makmum. Dan itu berdasarkan beberapa riwayat. Di antaranya hadis Abi Darda radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min thalathatin fi qaryatin la tuqamu fihimus salatu illa stahwada alaihimus syaitan." Tidaklah 3 orang dalam satu tempat tidak didirikan padanya salat kecuali akan dikuasakan syaitan kepada mereka.
Berarti di sini 3 orang, karena Rasul mengatakan ma min thalathin. Kemudian juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, idza kanu thalathatan falyummuhum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum. Apabila mereka ada 3 orang, maka jadikanlah imam salah seorang di antara mereka, dan yang berhak menjadi imam adalah yang pakar Quran di antara mereka. Dan ini pendapat yang wallahu alam insyaallah kuat, bahwa minimalnya sholat Jumat itu dihadiri 2 makmum selain imam. Tapi sekali lagi ini kan masalah khilaf para ulama. Dalam mazhab Syafi'i memang mereka mensyaratkan sholat Jumat itu harus 40 orang. Kurang dari 40 orang tidak sah dan harus sholat zuhur menurut mereka kan itu. Tapi ini perkara fikih. Perkara fikih ini kan perkara luas. Kita tidak bisa menyalahkan satu dengan yang lainnya, karena masing-masing berpegang dengan imam dan dalil-dalil sesuai dengan pemahaman masing-masing. Wallahu a'lam. Dan ini sudah saya bentangkan panjang lebar, tidak perlu kita ulas kembali. Kita masuk hadis selanjutnya. An Samurata ibni Jundubin radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minati fi kulli jum'atin. Rawahul Bazzar bi isnadin layyin. Dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ketika berkhutbah di hari Jumat, beliau memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan pada setiap Jumat. Tapi hadis ini dinyatakan lemah karena dalam sanadnya ada Yusuf ibn Khalid, dan dia dinyatakan kadzab, seorang pendusta. Dan juga ada anaknya namanya Khalid, dan dilemahkan para ulama. Kemudian juga di sanadnya ada Habib ibn Sulaiman, dia dinyatakan majhul, sehingga ulama menghukumi syadidud dha'fi. Hadis ini teramat sangat lemah untuk dijadikan hujjah. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita akan bahas secara fikihnya tentang hukum berdoa memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman dalam khutbah. Pendapat Hanabilah dan Syafi'iyah serta Malikiyah dan Hanafiyah, artinya 4 mazhab di sini. Hanabilah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah. Beliau mengatakan tentang masyru'iyatuhu fil khutbah. Memang disyariatkan di dalam setiap khutbah Jumat untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i lebih ekstrim lagi hukumnya. Bukan hanya sekedar dianjurkan, tetapi bagian daripada rukun khutbah. Dalam mazhab Syafi'i memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman itu termasuk rukun daripada rukun-rukun khutbah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Artinya minimalnya, walaupun bagi pendapat yang tidak menganggap rukun, tetapi sangat dianjurkan setiap berkhutbah bagi khatib di hari Jumat untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan wanita. Adapun hukum mengangkat kedua tangan dalam berdoa ketika khutbah Jumat, itu disebutkan oleh riwayat Muslim dari Ammarah ibn Ru'aibah radhiyallahu an. Dia melihat Bishr ibn Marwan di atas mimbar, beliau mengangkat kedua tangannya.
Dan dia mengatakan, qabbahallahu hatainil yadaini laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu an yaqula bi yadihi hakadha wa asara bi usbu'ihi al-musabbah. Maka dikatakan, celaka kalian, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah dengan satu jarinya saja. Jadi tidak mengangkat seperti ini, tapi begini. Ya, jadi khatib Jumat bukan begini, tapi begini maksudnya. Dan itu yang benar. Jadi seorang khatib apabila berkhutbah bukan mengangkat kedua tangan, tapi mengisyaratkan dengan jarinya sambil berdoa seperti ini, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan begitu seterusnya. Ya. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan Al-Imam Muslim. Baik, kita ambil faedahnya. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah, apakah kemudian makmum ikut mengaminkan bagi khatib yang berdoa di hari Jumat? Jadi hukum takmin, mengaminkan bagi para makmum ketika khatib kemudian berdoa. Dijelaskan di sini, alladzina taqaddama anhum annahum yaquluna bi masyru'iyyati du'a yaqulun bi masyru'iyyati ta'min lil mustami'in. Ada sebagian ulama mengatakan disyariatkan bagi makmum yang mendengarkan khatib berdoa itu mereka mengaminkan, tetapi bagi mazhab Hanabilah aminnya itu bukan dengan suara keras, tapi suara lirih. Ya, tidak perlu kemudian amin, amin, tidak, cukup dipelankan saja, kita saja yang mendengarnya. Dan ini diperkuat oleh mazhab Malikiyah. Jadi mazhab Hambali mensarankan disyariatkannya amin itu tidak dengan keras, dan ini juga pendapat mazhab Malikiyah. Kemudian tentang masalah kunut nazilah pada salat Jumat, maka dijelaskan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dari Nafi, dia mengatakan lam yakun Abdullah ibni Umar yaqnutu fil fajri wal jum'ati. Kata Nafi, dia mengatakan Abdullah ibn Umar tidak pernah kunut di waktu fajar dan di waktu Jumat. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama, adapun kunut la dalila alaihi wa la yadkhul fi dzalika kunut an-nawazil idza qanata fil jum'ati dhimnan kasairis salawati, bahwa tidak ada dalilnya seseorang melakukan kunut termasuk kunut nazilah apabila dia kunut di hari Jumat seperti solat-solat yang lainnya. Tapi sekali lagi, kalau masalah kunut ini memang masalah khilaf para ulama, terutama kunut subuh. Kalau kunut subuh memang khilaf, Imam Syafi'i mensyariatkan kunut subuh, tapi Imam Ahmad menganggap bid'ah karena hadisnya lemah, kan itu ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah nazilah, maka Nabi SAW biasanya berdoa untuk nazilah itu bukan ketika sholat, tetapi ketika khutbah. Ketika khutbah, sebagaimana ada Arab Badui datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, desa kami kekeringan, desa kami terkena bencana kekeringan, sudah retak-retak, hewan-hewan kami sudah susah makan dan kami pun pula kelaparan. Maka Nabi SAW kemudian berdoa langsung dalam khutbah itu, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Belum lagi Rasul kemudian meletakkan kedua tangannya dalam berdoa, tiba-tiba sudah turun hujan. Celakanya hujan itu 1 minggu jadi banjir. Ya, kemudian minggu depannya si Arab Badui datang lagi dan mengatakan minta agar hujan itu dihentikan.
Kemudian Rasul pun meminta agar hujan itu tidak dihentikan, tetapi dipindah ke lembah-lembah, ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang banyak pepohonannya. Dan akhirnya hujan itu pun Allah pindah ke tempat lain. Artinya bahwa kunut nazilah itu ketika berkhutbah, disitulah doa. Pemain sekarang ini kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, kita gunakan ketika doa dalam khutbah Jumat, itulah kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang dibombardir oleh Zionis Yahudi itu. Taib. Di sini ada faedah yang bagus sekali soal istighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menganjurkan kepada kita untuk beristighfar bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk saudara-saudara kita. Baik saudara-saudara kita itu masih hidup ataupun sudah meninggal, baik dia manusia ataupun jin. Itu anjuran di dalam Islam. Dan itu memiliki pahala yang sangat-sangat besar sekali. Dalam sebuah hadis dinyatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana keutamaan istighfar bagi orang lain itu. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatun. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memintakan ampun bagi mukmin lainnya, apakah dia laki-laki atau perempuan, maka Allah akan mencatat setiap mukmin laki-laki dan setiap mukmin perempuan satu kebaikan. Subhanallah. Ini keutamaan yang jarang diketahui oleh kaum muslimin. Bayangkan Bu, kalau saya umpamanya berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu-ibu yang ada di pengajian ini. Hanya ngomong begitu saja. Sekarang jumlah ibu-ibu di sini ada berapa? Anggaplah ada 50 orang. Berarti setiap kepala saya dapat satu kebaikan tuh. Berarti kalau saya katakan, ya Allah, saya mintakan ampun untuk orang-orang yang hadir di sini, berarti tanpa sadar hanya ngomong begitu saja, saya sudah mendapatkan pahala setiap kepala satu. Berarti dapat 50 pahala saya itu. Itu kalau saya ngomong, ya Allah, ampunilah dosa ibu-ibu yang ada di sini. Bagaimana kalau saya lafadzkan dengan lafadz umum? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang beriman di kota Batam ini. Berapa tuh jumlah orang-orang yang di Batam tuh? 2 ribuan kan? Berarti kalau setiap kepala satu kebaikan, berapa ribu saya dapat pahala? Kalau saya lebih luaskan lagi, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan satu kepri, makin banyak lagi saya dapat pahala. Kalau saya luaskan lagi, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang beriman satu Indonesia, baik yang laki-lakinya atau perempuannya. Berapa jumlah orang yang beriman di Indonesia ini? Kalau saya luaskan lagi, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan dimanapun mereka berada. Satu dunia berarti kenal. Berapa jumlah jiwa saya dapat kebaikan. Itu yang hidup. Bagaimana kalau seandainya saya tambah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang beriman dimanapun mereka berada, yang hidup dan yang mati. Berapa yang mati itu? Yang dikubur itu berapa yang mati itu? Yang mati lebih banyak dibandingkan yang hidup. Itu baru manusianya tuh. Orang yang beriman kan bukan manusia saja, jin juga ada yang beriman. Kita tidak tahu jumlah manusia berapa yang hidup, jumlah jin yang hidup berapa, jumlah jin yang mati berapa, jumlah manusia yang mati berapa. Nggak ada yang bisa menghitung mereka. Berarti hanya sekedar mengatakan, ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa seluruh orang yang beriman dimanapun mereka berada, yang hidupnya dan yang matinya, manusianya dan jinnya. Masya Allah,
Hanya satu kalimat itu saja kita katakan sudah miliaran kebaikan kita dapati. Ini yang tidak diketahui, maka jangan bakhil untuk mendoakan saudara-saudara kita dimanapun mereka dengan ampunan. Karena ini da'bul anbiya. Ini adalah kebiasaan para nabi. Nuh alaihi salatu wassalam dikatakan dalam surah Nuh ayat 28 mengatakan apa? Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Rabb, ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa kepada orang yang masuk ke rumahku, baik mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan. Kemudian juga Nabi Ibrahim sebutkan dalam surah Ibrahim 41, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabb kami, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku dan ampuni seluruh orang-orang yang beriman sampai datang hari pembalasan. Kemudian juga Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan orang-orang yang beriman. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwa Dia Rabb, Dia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintakan ampun untuk dosamu dan untuk dosa orang-orang yang beriman laki-laki dan untuk dosa orang-orang yang beriman dari orang-orang yang perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kita dalam Quran untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita dari keimanan, artinya yang sudah meninggal, untuk mendoakan ampunan kepada mereka. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, Rabb kami, ampuni kami, dan untuk saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Artinya ini perintah, ya. Dan para ulama menganggap ini bagian daripada hak muslim dengan muslim yang lainnya, saling mendoakan ampunan. Makanya ini pahala yang besar yang luput dari seorang mukmin ketika dia malas untuk mendoakan saudaranya dengan ampunan, karena faedahnya besar. Saya akan sebutkan faedahnya. Kenapa kemudian Islam ini sedemikian luar biasanya kepada kita untuk meraih pahala sebanyak mungkin. Yang pertama, bahwa mendoakan saudara kita dari kalangan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan dengan ampunan itu adalah bentuk rahmat Allah kepada kita dengan memberikan amalan-amalan ringan tapi memiliki pahala besar. Kan ringan amalannya kan, Bu, hanya ngomong ibu habis sholat namanya kan, Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kan cuma begitu saja ngomong, ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni orang-orang yang beriman baik laki-laki atau perempuan, baik yang hidup ataupun yang mati. Hanya ngomong gitu saja. Tapi selepas itu ibu dapat miliaran pahala, karena setiap kepala satu kebaikan. Apa susahnya ngomong begitu? Pahalanya besar, dan ini rahmat dari Allah. Pahala kecil, amalan ringan tapi memiliki pahala sangat besar. Yang kedua, dan ini bagian daripada akhlak kita kepada sesama muslim. Akhlak kita kepada sesama muslim, kita memintakan ampun kepada Allah tanpa harus menyakiti mereka. Kalau seandainya, Bu, saya doakan dosa-dosa ibu, mungkin ibu sakit hati dengan saya. Dosa apa saya, Ustaz? Kenapa Ustaz mintakan ampun dosa saya? Salah saya apa? Kan begitu paling. Sudah nanti sama saya. Tapi kalau seandainya saya doakan ibu tanpa sepengetahuan ibu, nah mungkin ibu sakit hati dengan saya kan. Nah, tapi kalau saya ngomong,
nanti malam saya doakan supaya dosa-dosa dihapus. Apa nggak marah ibu? Dosa saya apa kan gitu kan? Jadi namanya akhlak seorang muslim, mendoakan tanpa menyakiti orang. Ya. Kemudian yang ketiga, ini namanya tahqiqul iman. Tahqiqul iman itu maksudnya mewujudkan kesempurnaan iman kita. Karena mendoakan saudara kita dengan ampunan itu bagian daripada kasih sayang kita kepada muslim yang lainnya. Sebagaimana Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maknanya sebagaimana dosa-dosa kita ingin diampuni juga, maka kita berharap dosa saudara kita juga diampuni, gitu maksudnya. Karena mukmin itu satu tubuh. Jangan dosa kita aja ingin masuk surga sendiri, yang lain tidak boleh, kan begitu. Itu bukan seorang mukmin. Seorang mukmin itu satu badan, satu bangunan. Kalau ada saudara kita masuk neraka, ya tentu kita juga tidak akan rela. Makanya nanti pada hari kiamat, ketika kita bicara sukul jannah, pasar surga itu, ketika kemudian orang-orang ahli surga bertanya, mana teman kita? Kemudian dikatakan, oh temanmu di neraka. Maka penduduk surga mengatakan kepada Allah, ya Rabb, la taqtamilu ladzatina hatta tukhrijahu minan nar. Ya Allah, jangan kau sempurnakan kenikmatan kami di surga sampai kau keluarkan dia dari neraka. Dari sini Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, istaghfiru min sahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyak teman yang baik, karena itu akan manfaat bagi kalian di akhirat. Bisa berikan syafaat, gitu maksudnya. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, bisa menghilangkan kesombongan. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita itu sama dengan merontokkan kesombongan kita. Kita tidak jadi orang egois lagi, gitu. Karena orang sombong itu kan mementingkan diri sendiri, tidak melihat orang lain, bahkan cenderung meremehkan orang. Dengan kita berusaha kemudian mendoakan saudara kita, hakikatnya kita merontokkan keegoisan kita, kesombongan kita, sehingga kita menjadi orang yang paling lembut hatinya. Ini juga yang keempat. Yang kelima, melatih memaafkan. Melatih memaafkan. Terkadang kalau kita punya salah, kita datang kepada orang yang kita sakiti, rasanya berat kita kan, berat rasanya, ya, malu atau nggak enak atau takut. Mesti adalah orang kalau berbuat salah meminta maaf itu kan macam-macam tuh. Akhirnya kadang-kadang setan datang membisikkan jangan datang kan gitu. Tetapi dengan kita kemudian mendoakan saudara kita dengan ampunan, kan ini perkara yang mudah sebenarnya. Dan ini melatih supaya kita itu menjadi pemaaf, gitu ya. Ini juga yang kelima. Yang keenam, menanamkan kasih sayang. Menanamkan kasih sayang kepada sesama muslim dengan cara mendoakan ampunan kepada mereka. Kemudian yang nomor 7, tidak merasa bersih sendiri. Wala tuzakku anfusakum. Jangan merasa bersih diri kalian seolah-olah kalian tidak punya dosa, yang lain punya dosa banyak, ya kan? Tapi dengan kita mengatakan, ya Allah ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa saudara-saudaraku, baik laki-laki atau yang perempuan yang beriman, baik yang hidup ataupun yang mati, baik manusianya atau jinnya. Ibu tegaskan juga seperti itu. Hakikatnya kita tidak merasa bersih sendiri dari dosa, bahwa kita ini sama-sama melakukan dosa, saya, ibu, siapapun, sehingga semuanya butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 8, di sini tercipta ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin satu dengan yang lainnya itu bersaudara. Kita ini bersaudara. Lah bentuk persaudaraan kita adalah dengan cara mendoakan satu dengan yang lainnya, terutama doa ampunan. Nah, jadi ini bentuk ukhuwah Islamiyah juga. Kemudian juga yang nomor 9, menjedikitkan ghibah, ya. Daripada ibu ghibah, bagus ibu katakan
Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa orang-orang yang beriman. Kan ini menyedikitkan gibah jadinya. Orang kalau terbiasa berusaha untuk memberikan kasih sayang kepada saudaranya dengan memintakan ampun akan dosa-dosanya, maka secara tidak langsung dia sudah mengurangi gibah tuh. Karena penyebab gibah itu kan karena kita tidak suka dengan orang itu. Ketika kemudian kita memintakan ampun akan dosa-dosanya, menunjukkan kita ini senang dengan orang itu. Dan orang yang senang tidak mungkin digibah. Orang kalau senang dengan kawannya tidak mungkinlah dijelek-jeleki. Biasanya yang menjelek-jeleki orang lain itu karena tidak suka, makanya digibah dia. Nah, ketika banyak istighfar itu ngurangilah gibah kita ini kepada mereka, ya. Kemudian juga yang nomor 10, menghilangkan kedengkian, menghilangkan hasad, menghilangkan dendam, menghilangkan dengki dan begitu seterusnya. Ya, dengan cara apa? Ya tadi mendoakan ampunan kepada saudara kita, dan ini bagian daripada tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa tadi, ya. Termasuk juga yang lebih keren daripada itu adalah ketika kita mendoakan ampunan kepada saudara kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, dosa orang tua saya, dan dosa orang-orang yang beriman dimanapun mereka berada. Maka nanti malaikat akan datang kepada kita. Jadi kalau seandainya kita mendoakan 1000 orang supaya diampuni dosanya, maka malaikat akan datang kepada kita, walaka mislu, dan engkau juga akan mendapatkan seperti doa yang kau doakan kepada orang lain. Karena kalau kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan dia, itu malaikat akan datang kepada kita, dan engkau akan mendapatkan doa yang sama yang kau doakan kepada orang lain, kata malaikat. Dan malaikat mengatakan amin walaka mislu, dan engkau akan mendapatkan hal yang sama. Jadi kalau umpamanya kita melihat tetangga kita anaknya nakal gitu ya, kemudian kita katakan, ya Allah, kasihan orang tuanya, mudah-mudahan anak itu jadi anak yang soleh, maka malaikat akan datang kepada kita dan mengatakan, anakmu juga semoga menjadi anak yang soleh. Gitu maksudnya. Jadi apa yang kita doakan kepada orang lain itu balik doanya kepada kita. Makanya jangan mendoakan keburukan kepada orang. Dikhawatirkan malaikat datang dan membalikkan keburukannya kepada kita. Tapi kalau kita berdoa kebaikan kepada orang lain tanpa dia tahu, maka hakikatnya kita sedang mengembalikan doa-doa baik itu untuk kita sendiri. Karena malaikat akan mengaminkan doa kita dan mengatakan, dan engkau akan mendapatkan hal yang sama seperti yang kau doakan kepada orang lain. Nah, ini kan luar biasa, ya. Jadi jangan pernah bakhil untuk beristighfar. Sebagaimana di sini Nabi SAW kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minati fi kulli jum'atin. Nabi SAW selalu beristighfar, mintakan ampun kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, pada setiap Jumat. Dan ini juga kebiasaan para nabi. Belum lagi, ini baru cerita pahala dan keutamaan orang yang mendoakan istighfar kepada orang lain, kan? Ini baru setakat ini saja keutamaannya sudah luar biasa. Apalagi kalau seandainya kita bedah sedikit tentang keutamaan istighfar itu sendiri. Maka keutamaan istighfar itu sendiri luar biasa. Pertama, bahwa istighfar itu adalah perintah Allah. Istighfar itu adalah perintah Allah. Ketika kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, berarti kita ini sudah mengaplikasikan ketakwaan. Apa sih arti takwa itu? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itulah takwa. Jadi ketika kita istighfar itu hakikatnya kita sedang berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Bahkan para ulama mengatakan, kalau seandainya aku tahu sujudku 1 kali saja diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku siap mati setelahnya. Kalau seandainya setelah sujud aku ini 1 kali, aku tahu sujud ini diterima, maka aku siap mati. Kenapa? Karena yang diterima ibadah itu hanya orang bertakwa saja. Karena Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amalan-amalan yang akan diterima oleh Allah itu hanyalah amalan yang bersumber dari orang yang bertakwa saja. Karena amalan kita kan tidak tahu mana satu yang diterima.
ibu mau sholat 1000 kali, mau puasa 1000 kali, mau baca Quran 1000 kali pun, yang mana satu yang ibu ketahui diterima, kan tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu amalan kita diterima oleh Allah? Nggak ada yang tahu. Kita hanya berharap saja amalan kita itu diterima, hanya berharap. Dengan memperbanyak amalan itu, boleh jadi dari sekian kali sholat itu adalah 1-2 sholat diterima. Dari sekian puasa itu adalah sekian puasa diterima. Dari sekian baca Quran ada sekian ayat yang kita baca yang diterima. Kan itu saja, harapan kita kan itu saja. Karena kan kita tidak tahu mana satu amalan kita diterima. Tapi kalau seandainya, kata ulama ini, aku tahu 1 sujudku saja diterima, janganlah 1000 sujud, nggak usah. 1 sujud saja aku tahu diterima, aku siap mati. Kenapa? Berarti aku tahu bahwa Allah menganggap aku ini orang bertakwa, dan Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadahnya dari orang-orang yang bertakwa. Artinya ketika kita beristighfar, kita sedang mengarah kepada ketakwaan, karena istighfar itu bagian dari perintah Allah. Yang kedua, bahwa Allah sangat memuji orang-orang yang beristighfar. Ibu saja kalau dipuji oleh Pak Jokowi, Presiden Jokowi gitu, seneng lah ibu kan. Pokoknya ada orang 1 Batam dikumpulkan, 1 Batam di Putri itu, undang Pak Presiden naik di atas podium, kemudian menyebut nama ibu, kemudian memuji di hadapan warga Batam, viral lagi ya. Mungkin ini satu kebanggaan bagi kita. Wow, ini Umu Anu dipuji Pak Jokowi. Pokoknya kan dapat sepeda lagi. Gitu, umpamanya kan itu aja kita sudah bangga tuh ya. Padahal baru presiden yang muji lah, yang muji Allah. Coba, masa kita tidak bangga? Allah yang muji kita, yang menciptakan kita, yang menghidupkan, mematikan, memberikan nikmat segala-galanya, maka kita lebih bangga lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wal mustaghfirina bil ashar. Di antara orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Kemudian juga yang ketiga, bahwa istighfar itu annallaha yaghfiru liman istaghfar, Allah menjanjikan ampunan kepada siapapun yang terus beristighfar. Ada seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah banyak melakukan dosa. Kata Rasul, kalau begitu bertobatlah kamu. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasul, kalau habis tobat saya berdosa lagi. Kata Rasul, bertobat lagi. Kalau saya sudah bertobat kemudian melakukan dosa lagi, ya Rasul, kata Rasul, bertobat lagi. Kemudian saya bertobat lagi, habis itu melakukan dosa lagi, apalagi ya Rasul, bertobat lagi. Asik gitu saja. Kemudian orang ini mengatakan, sampai kapan ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak bosan, engkau yang akan bosan. Lihat kata Allah, kata Rasul, Allah itu tidak bosan, engkau yang bosan. Artinya Allah tidak akan bosan menerima ampunan kita. Kalau kita meminta ampun, Allah nggak akan bosan mengampuni dosa kita. Kadang kita yang bosan untuk istighfar, sehingga akhirnya ditumpuk-tumpuk dosa, malas pula kita ini istighfar dan bertobat ya. Makanya kemudian di antara keutamaan istighfar adalah bisa menggempur dosa-dosa kita. Kalau seandainya kita berbuat dosa, ya istighfar lagi, berbuat dosa, istighfar lagi, sampai kapan? Tidak ada batasannya ya, karena Allah tidak bosan, kita yang bosan ya. Kemudian juga yang keempat, beristighfar itu akan yajlibul khairat, mendapatkan banyak kebaikan, wal barakat, dan keberkahan, wa faul bala, dan bisa menghilangkan bala ya. Kebaikan dapat, berkah dapat, dihindarkan dari bala lagi ya. Dan itu disebutkan dalam sebuah ayat Al-Quran, kinayah daripada perkataan Nuh alaihi salatu wassalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Maka aku katakan, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, karena Dia zat yang maha pengampun.
sebab istighfar itu Allah akan hujani kalian, Allah akan tambah harta dan anak-anak kalian, Allah akan jadikan hutan-hutan dan sungai-sungai yang makmur untuk kalian. Tetapi kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungannya? Padahal Allah sudah menciptakan kalian dengan bertahap-tahap, kata Allah. Ya, lihat di sini Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang yang banyak istighfar akan diberkahi dengan diturunkan hujan, akan diberkahi dengan banyaknya keturunan dan harta dunia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki lingkungan, hutan-hutannya lebat, sungai-sungainya banyak, tidak kekeringan dan begitu seterusnya. Dan ini adalah kebaikan dan keberkahan namanya. Kemudian juga yang nomor 5, istighfar ini mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kita berhajat kepada kasih sayang Allah. Walaula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Allah mengatakan seandainya kalian beristighfar kepada Allah, maka itu akan dapat mendatangkan rahmat Allah kepada kalian. Jadi rahmat itu akan turun, salah satunya adalah dengan memperbanyak istighfar. Kemudian yang nomor 6, istighfar ini termasuk juga menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa keamanan di dunia ini ada dua, Bu. Satu, keamanan saat Rasul masih hidup. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab sebuah kaum kalau engkau wahai Muhammad tegak berdiri di tengah-tengah mereka. Ini keamanan yang pertama. Kemudian keamanan yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan turunkan azab selama mereka masih istighfar. Jadi keamanan itu ada dua. Pertama, kehadiran Rasul di tengah-tengah kita, kita aman dari azab. Yang kedua, istighfar kita kepada Allah, itu juga keamanan kita dari azab. Sekarang Rasul sudah tidak ada lagi, artinya keamanan yang pertama sudah tercabut karena Rasul sudah meninggal kan. Berarti sisa keamanan yang kedua, istighfar. Kalau kita masih terus istighfar, artinya masih dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 7, al-istighfar yajlibul quwa wal khair. Istighfar ini bisa mendapatkan kekuatan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajali musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Jika kalian beristighfar kepada Rabb kalian kemudian bertobat kepada Allah, Allah akan berikan kenikmatan yang baik kepada kalian sampai batas waktu yang ditentukan, dan Allah akan berikan setiap kemuliaan yang banyak kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kemudian juga yang nomor 8, istighfarlah sunnatul anbiya'i wal mursalin. Dia adalah sunnahnya para nabi dan rasul. Seperti Adam alaihi salatu wasallam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami mengakui kami telah menzalimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dosa kami, tidak merahmati kami, tentu kami akan termasuk orang yang rugi. Lihat, Adam meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nuh, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Rabb, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Kemudian Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sungguhnya aku telah mendolimi diriku, maka ampunilah dosa-dosaku. Kemudian Nabi Syuaib mengatakan, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Rabb kalian. Kemudian Nabi Saleh mengatakan, Nabi Saleh mengatakan, iwa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, sampai kepada fastaghfiruhu summa tubu ilaihi. Mintalah ampun kepada Allah dan bertobatlah. Dan Nabi SAW dalam satu hari minimalnya 70 sampai 100 kali beliau mengucapkan astagfirullah. Padahal Nabi tidak punya dosa seperti dosanya kita, tapi Rasul ingin mengajarkan harusnya seorang mukmin sebagai umat Rasul kalau bisa setiap hari itu tidak lepas dari mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Adapun keutamaan secara nyata ibu bisa praktekkan. Kalau ibu ada masalah besar yang tidak bisa keluar dari situ,
ada persoalan besar yang susah untuk keluar dari situ, coba Bu, istighfar aja dari pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Insya Allah nggak sampai 1 minggu Bu, ibu akan tenang dan akan terurai masalahnya. Karena ini sesuatu yang mujarrab, ulama mengatakan sesuatu yang sudah dicoba, ya, sudah terbukti bahwa memang istighfar ini mendatangkan keajaiban dunia akhirat. Dan ibu bisa praktekkan, ini sudah terbukti. Ini bukan karangan-karangan, tidak, tetapi sudah banyak sekali bukti istighfar ini mendatangkan keajaiban dunia kita dan akhirat kita. Wallahu alam. Ini diantara 2 hadis yang kita jelaskan di pagi ini. Taib, sebelum saya buat pertanyaan, kita buat tanya jawab dulu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz tentang berapa kali jumlah azan pada saat sholat Ustaz, karena kami kan tidak antar provinsi Ustaz, jadi pernah ada yang 1 kali, atau ada yang 2 kali. Yang kedua, apakah ada kalau misalnya 2 kali, apakah ada zikir atau doa khusus antara kedua azan tersebut Ustaz? Karena di masjid kompleks seperti itu. Azan subuh. Sholat Jumat. Oh, azan Jumat. Iya, alhamdulillah, yang azan 2 kali itu memang kan dua waktu. Pertama subuh, itu azan 2 kali. Azan pertama dan azan kedua. Azan pertama biasanya dilakukan Bilal di zaman Rasul. Azan kedua dilakukan Abdullah ibn Umi Maktum. Dan tujuan azan pertama untuk membangunkan orang sholat subuh, dan supaya orang-orang yang tidur bangun dan orang yang sholat malam beristirahat. Makanya Rasul mengatakan falyastaikid naimuha wal yastari qaimuha. Hendaklah bangun yang tidur, istirahatlah yang sholat malam, supaya subuhnya itu bisa khusyuk, tidak terlalu capek, ada jeda istirahat antara azan pertama ke azan kedua. Yang kedua di sholat Jumat. Tapi azan 2 kali di sholat Jumat ini masalah khilaf ulama. Di zaman Rasul azan 1 kali, di zaman Abu Bakar azan 1 kali, di zaman Umar azan 1 kali, di zaman Utsman, nah itu baru azan 2 kali. Alasannya karena di zaman Utsman ini kan manusia sudah mulai jauh-jauh dari masjid. Jadi mereka itu makin jauh karena kan makin banyak orang, otomatis kan makin meluas gitu ya. Dan orang-orang di pasar tidak dengar azan di Masjid Nabawi. Akhirnya kemudian oleh Utsman bin Affan dibuat azan 2 kali, azan di pasar 1, azan di masjid 1, supaya azan yang di pasar itu terdengar oleh orang-orang pasar dan mereka persiapan untuk Jumatan pulang. Nanti azan yang kedua barulah azan Jumat ketika khatib naik mimbar. Ya. Adapun apakah kemudian ya bagi kita ini dua-dua, baik yang azan 1 kali atau azan 2 kali tidak ada masalah, karena yang azan 1 kali juga mengikuti sunnah Nabi SAW, yang azan 2 kali mengikuti sunnahnya para sahabat Rasul. Dan Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, dan Utsman lah khulafa ar-rasyidin. Dan itu ada istihad dia kan, itu ini dia beristihad. Artinya kita tidak bisa mengingkari, mau adzan 2 kali silahkan, mau adzan 1 kali juga tidak ada masalah kan begitu. Dan jangan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, karena dua-duanya ada dalilnya. Sama dengan sholat 11 rakaat dengan sholat tarawih 11 rakaat dengan sholat tarawih 23 rakaat kan. 11 rakaat itu angka yang dipilih Nabi. Nah, adapun yang 23 rakaat ini kan sunnahnya para sahabat. Di zaman Umar, Ubay bin Ka'ab sholat 23 rakaat selama 1 bulan. Diperintah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan itu sholat tarawih pertama berjamaah selama 1 bulan kan. Karena di zaman Rasul nggak ada sholat tarawih berjamaah kecuali 3 hari saja. Karena Rasul takut diwajibkan, makanya setelah 3 hari selesai kan. Sehingga kalau ada adzan 2 kali tidak ada masalah. Cuman yang berlaku hadis Nabi SAW likulli adzanaini salatun, antara 2 adzan itu salat, maksudnya di adzan adzan dan qomat. Makanya di antara 2 adzan salat itu maksudnya adzan dan qomat, bukan di antara adzan 1 dan adzan kedua, tidak. Sehingga ya tidak ada bacaan khusus dari adzan pertama ke adzan kedua gitu ya. Yang ada keutamaan itu adalah adzan kedua sebelum qomat. Adzan kedua sebelum qomat, di situ ada salat. Cuman masalahnya apakah kemudian dengan hadis ini dijadikan dalil bahwa ada salat qabliyah Jumat? Ya, wallahu a'lam.
Bagi saya pribadi tidak ada sholat qobliyah Jumat. Tapi kalau yang dimaksud sholat nafilah, sholat sunnah di antara adzan dan qomat, berdasarkan keumuman hadis ya tidak ada masalah. Karena Rasul mengatakan di likulli adzanaini sholatun, antara dua adzan adalah sholat. Maksudnya adzan dan qomat. Berarti di situ ada sholat sunnah. Apakah kemudian ini termasuk rawatib? Ya tidak mesti. Ya, karena kalau dikatakan ini qobliyah masuk pada rawatib qoblal jum'ah ya perlu dalil kan gitu. Tapi kalau maksudnya adalah secara umum salat sunnah ya tidak ada masalah. Karena ada hadis umum setiap di antara dua adzan, maksudnya adzan qomat itu ada salat. Wallahu a'lam. Satu lagi, Ya. tadi ada hadis tidak sempurna iman seseorang jika dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, bagaimana kan kita berupaya untuk menutup aurat, menjaga diri, tidak memposting, sedangkan kita merepost atau memposting kembali video-video saudari-saudari yang belum menutup aurat dengan sempurna. Berarti Untuk kan apa? belum sempurna berarti saya. Diposting untuk apa dipostingnya? Misalnya ada video, maksudnya ada video tentang bazar gitu kan. Jadi kan di bazar itu kan rame, itu udah campur aja videonya gitu. Manfaatnya apa? Bazar itu divideokan. Kan teman ada yang jualan di bazar, udah dia kan promosi akan ada bazar lagi seperti minggu lalu, ini videonya minggu lalu. Oh, iya, salam deh. Melindungi dirinya, tidak memposting dirinya, tapi secara umum dia tetap posting orang-orang. Iya kan, kalau kita tahu bahwa ada gambar-gambar yang tidak layak untuk diposting seperti orang pembuka aurat kan tidak harus juga kita memposting video, cukup dengan tulisan kan bisa juga gitu ya. Atau diburamkan. Nah sekarang kan bisa media itu diburam-buramkan, jadi nggak nampak kan. Nah diburamkan aja lah video-video itu. Seperti sekarang kan banyak kadang-kadang potongan-potongan saudara-saudara kita dari Palestina kan, itu kan kadang-kadang ya menyayat hati juga kan. Kalau darah kemudian potongan-potongan ini kan sebenarnya tidak layak juga gitu kan. Ya diburam-buramkan aja kalau memang ini ya, karena terlalu vulgar. Tidak semua orang bisa melihat seperti itu ya. Tidak semua punya keberanian melihat potongan-potongannya video yang mengerikan kan. Jadi ya sebaiknya diburamkan saja, tapi tulisannya aja dijelaskan. Oh ini begini-begini, ini ada bazar, ini ada ini. Saya kira lebih hati-hatilah seperti itu. Kan nampak itu ramenya, walaupun diburamkan kan yang penting nampak ramenya kan. Ya, saya kira solusinya begitu. Wallahu a'lam. Oh, ya. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Sekarang kita melihat kondisi saudara-saudari Muslim kita yang di Palestina, makanya akan banyak yang melakukan qunut nazilah. Yang jadi pertanyaan beliau ini adalah, sebagai seorang wanita, kita ini ingin mendoakan saudara Muslim kita itu dengan melakukan qunut nazilah. Apakah bisa kita melakukan qunut nazilah itu bersendirian di rumah? Nah, Ya, alhamdulillah bisa. Qunut nazilah itu tidak mesti kemudian harus berjamaah, diaminkan. Masing-masing kita bisa berdoa. Dan mendoakan itu kan tidak mesti dalam qunut. Bisa selepas sholat, bisa di sepertiga malam akhir, di waktu-waktu yang sangat mustajab. Ya kan, waktu-waktu mustajab dalam satu hari itu kan banyak. Di antara dua adzan, di sepertiga malam akhir, ya ketika turun hujan, ketika kita safar, atau macam-macam lah kan itu ya. Situlah kita doakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, tapi kalaupun kita mau mengkhususkan dengan qunut nazilah dalam sholat kita, tidak ada masalah. Ya, lakukan dalam sholat kita ketika qunut. Ya. Qunut yang diajarkan Nabi SAW. Apakah sebelum ruku atau setelah ruku itu masalah khilaf ulama kan itu ya. Tetapi apakah boleh ibu melakukan qunut sendirian di rumah? Ya tidak masalah. Berdoa dalam sholat kita untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Karena sekarang ini Bu, kita ini mau membantu pakai apa saudara kita ini? Jangankan kita pribadi-pribadi, negara-negara besar di negeri-negeri Arab saja, sebagian mereka tidak berani mengirimkan tentara-tentara kan. Paling ya bantuan-bantuan kan. Wallahu a'lam tentang kebijakan masing-masing negara kan
Mereka punya alasan masing-masing. Kita tidak bisa suudon kepada mereka. Karena ada juga sebagian orang yang bersudon, kenapa negara ini tidak bantu, kenapa akhirnya dicela, dimaki. Padahal kita tidak tahu urusan mereka. Ya, sekarang pertanyaannya dibalik, apa yang kau sudah sumbangkan untuk mereka? Kenapa kritik orang lain, kenapa tidak menyumbang, tidak ngirim pasukan? Pertanyaannya dibalik, apa yang kau sumbangkan? Makanya kalau kita tidak bisa mendoakan saudara kita, minimalnya jangan panjang lidah deh gitu ya. Falyakul khairan aw liyasmut. Lebih baik diam kalau tidak bisa mengeluarkan kalimat-kalimat santun. Diam lebih baik kan itu. Karena kita tidak tahu kebijakan negara-negara Arab itu seperti apa. Mungkin mereka punya strategi lain yang kita tidak tahu. Mungkin mereka menekan dengan cara lain yang kita tidak tahu. Mungkin mereka menyumbang yang kita tidak tahu. Mungkin tidak bentuk kerajaan yang menyumbang, mungkin rakyatnya menyumbang, kita tidak tahu. Sehingga tidak perlu kemudian kritik sana kayak kita pula orang paling berjasa pula ya. Jadi minimalnya ya kita, apalagi yang bisa kita bantu kepada saudara kita. Jangan lagi kita mau terlibat perang kononnya gitu ya. Untuk masuk ke Palestina aja tidak bisa. Jangankan lagi manusia, bantuan aja nggak bisa masuk. Orang Palestina mau keluar aja nggak bisa. Gimana caranya? Apalagi kalau cerita jihad ini kan ahli sunnah wal jamaah tegas mengatakan al jihadu ma'al imam. Jihad itu harus bersama pemerintah. Itu akidah ahli sunnah. Jihad itu harus bersama pemerintah. Kalau pemerintah kita tidak menganjurkan jihad, cukup kita kirim militernya saja, ya sudah. Tidak ada kewajiban ain bagi kita, karena bukan negara kita yang diserang. Lain kalau negara kita yang diserang, ya kita bangkitlah kan itu fardu ain seperti yang terjadi Palestina. Yang wajib ain itu warga Palestina, kita ini bukan fardu ain. Kecuali kalau pemerintah menyerukan. Jadi jihad itu bersama perintah, sehingga kita paham bagaimana keutamaan jihad itu luar biasa. Ya, tapi bagaimanapun ada kaidah-kaidah yang harus dipelajari tentang hukum-hukum seputar jihad. Sehingga kalau tidak bisa jihad dengan fisik, kan ada jihad dengan yang lain. Jihad dengan harta kita, ya, jihad dengan lisan-lisan kita, dengan cara berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena justru doa itu adalah aqwas silah, sekuat-kuatnya senjata kata ulama. Sekuat-kuatnya senjata itu jihad. Apa namanya doa? Bisa saja Allah kabulkan doa kita. Ya Allah mamanya mandulkan tuh roket-roket Israel, atau tuh pas dinyalain tak hidup, bisa. Apa yang mustahil bagi Allah? Seperti roketnya yang balik lagi ke negaranya, kan ada tuh kejadian tuh. Mau diluncurkan ke menembak drone, rupanya dronenya masalah, balik lagi itu roketnya, senjata makan Tuhan. Ya kan ada yang terjadi seperti itu. Allah itu maha kuasa. Yang kita tidak tahu, yang kita tidak paham, apa yang dilakukan doa itu lebih hebat dibandingkan senjata dan pasukan. Apa kata Imam Syafi'i? La tahza'id du'a wa tazdarihi fama tadri bima sana'ad du'a. Jangan kau meremehkan doa. Jangan kau menyepelekan doa. Engkau tidak tahu apa yang dilakukan doa. Jangan remehkan. Ya, saya ini apa yang kayaknya aduh, kasihan warga Palestina. Saya tidak bisa apa-apa. Justru kita doa itu sudah melakukan apa-apa tuh. Ya, kalau kita doa di waktu-waktu mustajab itu lebih hebat kekuatannya dibandingkan yang lainnya. Maka berdoalah untuk saudara kita. Wallahu a'lam. Baik, karena waktu juga kita buat pertanyaan. Ini ada satu lagi, silakan. Memboikot produk. Ya kalau saya membaca fatwa-fatwa ulama ya, tentu kalau kita memberikan pendapat ini kan harus berdasarkan fatwa. Ya kita ingin sih kalau bisa kita boikot saja semua produk-produk yang dari Zionis Yahudi itu kan. Masalahnya kan produk-produk itu banyak, Bu. Sampai ke kecap-kecap pun ada. Sampai ke susu-susu untuk anak-anak pun ada. Apa ibu mau pakai anaknya susu kedelai? Jadi maksudnya begini, kita suka senang pemboikotan itu. Bahkan kita anjurkan kita boikot kan itu. Sekarang para ulama berfatwa pemboikotan itu juga erat kaitan dengan masalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah kita memang menganjurkan boikot, kita boikot. Namanya pemerintah kita mengatakan perusahaan ini karena berafiliasi ke Zionis Yahudi kita boikot. Kita harus boikot. Ngikut apa kata pemerintah kita. Karena pemerintah tahu maslahat dan mafsadahnya kan.
ya, ataupun kita sendiri, saya sendiri ingin memboikot, nggak ada masalah. Ini kan pribadi kan begitu. Tapi kalau ngajak-ngajak orang, umpamanya ini ada satu perusahaan, ini karyawannya ribuan, disuruh tutup, boikot. Apa kita bisa nanggung? Macam mana dia kerja di mana? Dia punya anak, punya istri, punya ini, punya itu. Ya, jadi ini kan ada masalah dan mafsadahnya. Kalau pribadi kita, saya pribadi lebih kita boikot kan begitu. Tapi kalau kemudian kita berbicara hukum umum kan, maka itu kembali kepada kebijakan pemerintah. Ya, kalau pemerintah memboikot, kita boikot. Kalau ada seruan pemerintah kita boikot, kita boikot. Ya, karena mereka sudah memahami kalau mamanya menutup perusahaan pasti pemerintah ada gantinya. Ya, tapi kalau kita yang nutup, siapa yang gantiin orang-orang itu? Apa ibu mau ngasih makan orang-orang itu? Sanggup ngasih makan? Ya, tapi itu dikembalikan ke pribadi-pribadi kita. Kalau kita mau boikot, ya pribadi-pribadi kita sajalah. Kalau diserukan ke semuanya, maka ini berkaitan dengan masalah kebijakan pemerintah. Ya, kita mengharap kalau pemerintah kita ini, kita dorong supaya pemerintah kita ikut memboikot kan itu. Kita serukan juga kalau bisa pemerintah boikot, itu sebagai bentuk wal baro kita kepada Palestina dan Israel, wala kita kepada Palestina, baro kita kepada orang-orang Zionis. Sekarang kalau pemerintah membuat aturan berbeda dengan aturan kita, apa kita harus menentang pemerintah? Pemerintah itu kan punya kebijakan yang kita tidak tahu, kemaslahatan yang kita tidak paham. Ya, maka itu kembali kepada pemerintah. Yang kedua, kalau kembali ke individu masing-masing, kalau ibu ingin boikot ya lebih baik. Ya, tapi kan pamannya ibu biasa ngasih susu anaknya merek ini, saya nggak mau merek yang lain. Cocok nggak tuh anaknya? Nanti mencret pula anaknya. Kan itu ya. Tapi bismillah tawakal mamanya kan. Saya bela Palestina, hidup Palestina mamanya kan. Nah, lihat maslahat dan mafsadah juga. Wallahu a'lam. Karena kalau susu anak ini yang Israel pula murah. Yang Palestina pula mahal mamanya kan, umpamanya kan. Kadang-kadang kita tidak siap juga, ngomong aja mulut itu. Ya, ngomong aja boikot, kok masih pakai kecap juga rupanya. Ya, karena kan dalam satu perusahaan di Israel ini kadang-kadang kan macam-macam tuh produknya. Dalam satu perusahaan aja ada yang ke kecap, ada yang ke susu, ada yang ke micin, ada yang ke garam. Pusing sendiri jadinya. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kita berharap pemerintah lah ikut boikot. Maka kita semangat tuh lebih memboikot lagi. Taib, satu pertanyaan. Tentang sebutkan tiga keutamaan memintakan ampun untuk saudara kaum muslimin. 3 keutamaan saja. Apa saja itu? Apa manfaatnya mendoakan orang lain dengan istighfar, mintakan ampun akan dosa-dosanya? Fadhal. Fadhali. Oke. Kedua, melatih memaafkan. Ahsanti. Dan sedikitkan juga. Aywa, masya Allah. Jazakallahu khairan. Fadhal. Tafadhali. Kasih dia. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Sebutkan 3 keutamaan istighfar. Keutamaan istighfar. Kalau tadi kan memintakan ampun kepada saudara kita. Sekarang istighfar itu sendiri apa saja keutamaan? Sebutkan 3 saja. Tiga keutamaan istighfar. Yang pertama dari Allah, yang kedua Allah karena menjadi orang yang beristighfar. Ahsan. Yang ketiga Allah menjadikan ampunan pada Aywa, masya Allah. Jazakillah khairan. Tafadhali. Taib. Yang terakhir, pendapat yang kuat tentang jumlah sholat Jumat berapa? Pendapat yang kuat tentang dianggap sholat Jumat itu berapa orang? Ya. Pendapat yang paling kuat, kalau sholat Jumat boleh dilakukan oleh 3 orang. Pertama imam, yang kedua diikuti oleh 2 orang makmum. Ahsan, masya Allah.
Iya, karena hadiahnya cuma 3. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi